Panah cinta Smalopu jadi kenyataan. Smalopu telah mencapai puncak impiannya. Ia bukan hanya juara panahan tingkat nasional dan internasional, tetapi juga seorang pelatih dan dosen olahraga yang dihormati. Namun, satu hal masih ia dambakan, mendirikan pusat latihan panahan agar anak-anak dari desa bisa meraih mimpi sepertinya. Ia kembali ke kampung halamannya, membangun pusat latihan panah di tanah peninggalan kakeknya, Farbulun. Dengan penuh semangat, ia mengajari anak-anak desa cara membidik sasaran, bukan hanya dalam panahan tetapi juga dalam hidup. Ia selalu mengulang nasihat kakeknya, jadilah seperti busur yang kokoh dan panah yang tajam, sehingga setiap langkahmu menuju kesuksesan tak bisa dihentikan. Di tengah kesibukan sebagai pelatih, Smalopu kembali mengikuti Asian Games mewakili Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersaing di tingkat internasional. Kakeknya yang sudah lanjut usia tetap mendukungnya dengan penuh kebanggaan. Suatu pagi, saat Smalopu sedang berlaga di arena Asian Games, kakeknya keluar untuk jogging di taman dekat stadion. Tiba-tiba, tubuhnya melemah dan ia pingsan. Beruntung, seorang pria yang kebetulan sedang jogging melihat kejadian itu dan segera membawanya ke rumah sakit. Pria itu adalah Pangiri, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang kebetulan sedang berolahraga sebelum berangkat ke rumah sakit tempatnya bekerja. Tanpa ragu, ia membawa kakek Farbulun ke UGD dan memastikan kesehatannya segera ditangani. Smalopu yang baru saja selesai bertanding mendapat kabar tersebut. Dengan tergesa-gesa, ia menuju rumah sakit dan menemukan kakeknya sudah sadar di tempat tidur. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan jas putih dan senyum hangat. "Kakek baik-baik saja?" tanya Smalopu dengan wajah cemas. "Jangan khawatir, aku hanya kelelahan," jawab Farbulun dengan suara lemah. Dokter Pangiri tersenyum. "Kondisi kakekmu stabil sekarang. Dia hanya butuh istirahat dan pola makan yang lebih baik." Smalopu menatap dokter muda itu dengan rasa kagum. "Terima kasih, dok. Saya benar-benar berutang budi." "Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah tugasku," jawab Pangiri dengan ramah. Pertemuan itu menjadi sangat berkesan bagi Smalopu. Ada sesuatu dalam diri Pangiri yang membuat hatinya berdebar. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Smalopu sering mengunjungi rumah sakit untuk menemani kakeknya dan secara tidak langsung, ia mulai mengenal Pangiri lebih dalam. Setiap kali mereka bertemu, ada percakapan yang terasa ringan namun mendalam. Smalopu berbagi kisah perjuangannya dalam panahan, sementara Pangiri menceritakan pengalamannya menyelamatkan nyawa orang. "Hidup ini seperti panah. Untuk melesat jauh, terkadang kita harus ditarik mundur lebih dulu," kata Smalopu suatu hari saat mereka berjalan di taman rumah sakit. Pangiri mengangguk. "Benar. Sama seperti dalam dunia medis, terkadang pasien harus melewati masa sulit sebelum sembuh sepenuhnya." Semakin sering mereka bertemu, semakin kuat ikatan di antara mereka. Kakek Farbulun yang sudah paham perasaan cucunya hanya tersenyum bijak. "Keberhasilan adalah busur yang meluncurkan panah impian menuju sasaran," kata Farbulun suatu hari sambil menatap Smalopu dan Pangiri. Setelah Asian Games berakhir, Smalopu kembali fokus mengembangkan pusat latihan panahnya. Namun, hatinya selalu teringat pada Pangiri. Begitu pula dengan Pangiri, yang mulai sering mengunjungi pusat latihan Smalopu hanya untuk melihatnya berlatih. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di dekat pusat latihan, Pangiri berkata, "Smalopu, kamu tahu, dalam hidup, jangan hanya menjadi panah yang terbang, jadilah pemanah yang menentukan arah." Smalopu menoleh, tersenyum. "Kamu mulai terdengar seperti kakekku." Hari demi hari berlalu, dan cinta di antara mereka semakin tumbuh. Hingga suatu malam, saat bulan bersinar terang, Pangiri mengutarakan perasaannya.